Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Jabatan. Saya Ayla Sari sebagai moderator dan pemateri, lalu Bayu Aprianto sebagai pemateri, Ilham Sunanugraha sebagai pemateri, Raihan Hilmi Alam sebagai pemateri, dan Ridwan Epsi Sugara sebagai pemateri. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh Ridwan. Analisis jabatan. Pengertian analisis jabatan menurut Edwin Sipo dalam Elbadiansyah 2019 adalah suatu proses mempelajari dan mengkoleksi informasi yang berhubungan dengan tanggung jawab dan deskripsi tugas tentang suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi. Menurut Disles, analisis jabatan adalah suatu prosedur penilaian, pengumpulan, dan penyusunan informasi secara sistematis terkait dengan suatu jabatan. Dan menurut Mathis dan Jackson, dalam karyanya berjudul Human Resource Management, Edition Analisis Jabatan adalah secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang produk, konteks, dan persyaratan pekerjaan suatu individu. Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas adalah analisis jabatan merupakan suatu kegiatan untuk membantu mengidentifikasi suatu jabatan, mulai dari bagaimana jabatan tersebut harusnya dilakukan, tugas-tugas pada jabatan tersebut, atau lebih ringkasnya adalah untuk mengetahui isi dari jabatan tersebut. Analisis jabatan dapat menjadi tolak ukur spesifikasi calon karyawan yang dibutuhkan dalam suatu organisasi. Komponen analisis jabatan. Terdapat elemen output dalam analisis jabatan. Elemen output analisis jabatan tersebut antara lain sebagai berikut. Deskripsi jabatan atau job description. Deskripsi jabatan atau job description adalah informasi tertulis secara sistematis menguraikan tugas dan tanggung jawab dari suatu jabatan tertentu. Deskripsi jabatan memuat ringkasan tentang apa yang harus dilakukan oleh karyawan dalam melakukan tugasnya. Di bawah ini komponen yang terdapat dalam deskripsi jabatan menurut Mustadin Tagala 2018 halaman 132. 1. Job title berupa nama jabatan yang berfungsi sebagai data dalam perusahaan dan guna memudahkan proses penyusunan laporan. 2. Job prosedur berisi mengenal aktivitas-aktivitas atau kewajiban yang harus dijalankan sebagai karyawan atau tools atau alat yang dipakai interaksi formal dengan pekerjaan lain dan seberapa level supervisi yang diberikan. Yang ketiga, work condition dan physical environment mencakup suhu, panas, penerangan, suara, atau kebisingan lokasi di dalam atau luar gedung. Lokasi fisik, kondisi yang membahayakan. 4. Social environment mencakup beberapa kuantitas anggota dalam suatu kelompok kerja dan seberapa jauh interaksi interpersonal yang perlu dijalin dalam menjalankan suatu pekerjaan tersebut. Lalu selanjutnya untuk tujuan analisis jabatan akan dibacakan oleh saya. Tujuan analisis jabatan yaitu yang pertama menetapkan spesifikasi karyawan, yaitu dengan analisis jabatan maka dapat dimiliki persyaratan kepegawaian dan juga dapat diberikan pengertian mengenai tugas yang terkandung dalam suatu jabatan, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang menduduki suatu jabatan agar pekerjaan terlaksana dan berhasil. Lalu yang kedua, menentukan kebutuhan pelatihan, yaitu dengan menggunakan hasil analisis jabatan, maka dapat diketahui kemampuan maupun keahlian apa yang dibutuhkan karyawan, sehingga dapat ditentukan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan tersebut dalam membantu pelaksanaan pekerjaan. Lalu yang ketiga, menentukan peringkat.
yaitu dengan analisis jabatan maka dapat diketahui bobot dari suatu jabatan sehingga dapat dinilai dan dibandingkan antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lainnya dan dapat disusun peringkat jabatan dalam organisasi. Lalu yang keempat, mengembangkan metode yaitu dengan analisis jabatan dapat dilakukan perbaikan terhadap berbagai metode kerja dalam suatu jabatan. Lalu selanjutnya, analisis jabatan juga memiliki manfaat, antara lain ada 6. Yang pertama, perencanaan SDM, lalu yang kedua, beban kerja, yang ketiga, penarikan dan seleksi pegawai, lalu yang keempat, penentuan kompensasi, yang kelima, penilaian kinerja, dan yang terakhir, perencanaan karir. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh Ilham. Proses penyusunan analisis jabatan. Yang pertama, penentuan tujuan analisis jabatan merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk mengetahui tujuan dari analisis jabatan dan informasi apa yang dilakukan. Yang kedua, perencanaan analisis jabatan. Yang ketiga, pengumpulan data. Keempat, pengolahan data jabatan menjadi informasi jabatan. Yang kelima, penyajian hasil analisis jabatan dalam bentuk uraian jabatan. Yang keenam, penyusunan program-program manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu data-data yang dikumpulkan dalam analisis jabatan. 1. Kegiatan pekerjaan. 2. Kegiatan-kegiatan yang berorientasikan pegawai. 3. Mesin-mesin, alat-alat perlengkapan, dan alat bantu pekerjaan yang dipergunakan. 4. Hal-hal yang kelihatan dan tidak kelihatan yang berhubungan dengan jabatan. 5. Pelaksanaan pekerjaan. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh Bayu Aprianto. Teknik pengumpulan data, yang pertama kuesioner, yang kedua observasi, ketiga wawancara, 4 catatan karyawan, lalu yang terakhir kombinasi metode. Output analisis jabatan. Yang pertama identitas jabatan, kedua aktivitas pekerjaan dan produktivitas, 3 wewenang, 4 teknologi dan keterampilan, 5 prosedur dan peraturan. Lalu terakhir kondisi lapangan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Alam. Analisis beban kerja. Beban kerja adalah sejumlah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan oleh seseorang pekerja dalam jangka waktu tertentu apabila seorang pekerja mampu menyelesaikan dan menyesuaikan diri terhadap sejumlah tugas yang diberikan. Maka hal tersebut tidak menjadi suatu beban kerja. Namun, jika pekerja tidak berhasil, maka tugas dan kegiatan tersebut menjadi suatu beban kerja. Manfaat analisis beban kerja. Yang pertama, sebagai dasar untuk merencanakan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kedua, mengoptimalkan sumber daya manusia yang sehingga tidak ada yang kekurangan pekerjaan atau yang berlebihan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk menentukan keseimbangan pembagian kerja antara unit atau bagian yang ada dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang keempat, sebagai dasar untuk menentukan sistem dan prosedur kerja. Dan yang kelima, sebagai salah satu dasar untuk menetapkan standar prestasi seseorang. Penilaian beban kerja. Penilaian beban kerja yaitu dilakukan dengan mengamati banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.